Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan masih di surat Al-Baqarah, yaitu ayat ke-27 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika humul khasirun. Di sini ada ada huruf lam yang berharokat berdiri, ini dibaca mutabi'i, yaitu setiap ada huruf yang berharokat berdiri seperti ini itu dibaca panjang ya. Ini juga lafal Allah ini ada huruf yang berharokat berdiri, di situ dibaca panjang, yaitu dibaca mutabi'i. Akan tetapi setelah mutabi'i ini ternyata dia berjumpa dengan hamzah. Lah, perjumpaan matobi'i dan hamzah ini berada di satu kalimat. Jadi lafaz ulaika ini satu kalimat. Inilah yang dikatakan mat wajib muttasil, yaitu artinya muttasil itu perjumpaan matobi'i dan hamzah berada di satu kalimat. Nah, ini juga ada ini kha, huruf yang berharokat berdiri, ini juga dibaca matobi'i. Beda yang dengan mad jaiz munfasil, yaitu mad jaiz munfasil seperti contoh di atas ini, yaitu ma, ini juga dibaca matobi'i, yaitu ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Nah, perjumpaan matobi'i ini dengan hamzah ini berada di dua kalimat yang berbeda, yaitu antara ma dan lafadz amara itu dua kalimat yang berbeda. Jadi perjumpaan matobi ma dan a ini berada di lain kalimat. Ini yang dikatakan mad jaiz munfasil. Untuk yang perjumpaan matobi ini, la matobi berjumpa dengan hamzah ini berada di satu kalimat. Ini yang dinamakan mad wajib muttasil. Artinya muttasil itu gandeng. Kalau munfasil pisah. Gandeng yang bagaimana? Ini antara matobi dan hamzah ini gandeng berada di satu kalimat. Lafal ulaika ini satu kalimat. Yang dinamakan munfasil ini ya. Munfasil itu pisah. Pisah yang bagaimana? Ini perjumpaan matobi dan a maro ini beda kalimat, atau lafaz a, lafaz ma dan lafal amaroh ini berada di dua kalimat yang berbeda. Jadi lafal ma kalimat yang lain, lafal amaroh juga kalimat yang lain. Untuk nadumnya yang mat wajib muttasil, wa intalahul hamzu fi kalimati fa wajibun muttasilun kajaati. Untuk nadumnya yang mat jaiz munfasil itu wa intalahu bi ukhra tasala fa ja'yun munfasilun kalaila. Adapun panjangnya ini yaitu dua alif setengah atau 5 harokat. Ulaika yang lai. Nah, itu. Kemudian di sini ada humul kha, di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf kha. Ada alif lam berjumpa dengan huruf kha, ini dibaca idhar qamariyah. Alasannya alif lam berjumpa dengan huruf kha, yaitu cara bacanya namanya idhar, kan idhar qamariyah. Namanya idhar itu dibaca jelas, yaitu lam matinya dibaca jelas atau diperlihatkan ya. Cara bacanya humul kha ya, mul kha, ada lam matinya. Setiap ada kalimat yang didahului alif lam, di situ mengandung dua hukum bacaan tajwid. Satu, kalau tidak idhar qamariyah seperti ini. Dua, idgham samsiyah seperti ini. Untuk yang idgham polanya seperti ini, yaitu ada alif lam kemudian berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Cara bacanya diidghamkan atau dimasukkan Allah. Beda yang ini idhar, lam matinya jelas kelihatan ada lam mati, humul kha. Nah, untuk yang membedakan, kalau idhar qamariyah setelah alif lam tidak ada huruf yang bertasdid. Ini huruf kha tidak bertasdid. Untuk idgham samsiyah setelah alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Ini double lamnya ya. Untuk seputar mat idhar qamariyah dan idgham samsiyah sudah kita bahas di episode yang ke-6. Adapun untuk kaidahnya ya. Kaidahnya untuk idhar qamariyah tuh kapan ada al ta'rif seperti ini alif lam,
yaitu berjumpa dengan huruf yang terdapat dalam nadham fi abi hajjaka wa khuf aqimah, maka dibaca idhar qamariyah. Huruf kha ini termasuk hurufnya idhar qamariyah. Untuk yang idgham samsiyah itu kaidahnya kapan ada al-ta'rif bertemu dengan huruf 14 juga, tapi dalam nadham tib thummasil rahiman tafuz dhiftani'am da su'adhani yursari falil karom. Kemudian di sini ada kha. Ada kha, di sini ada huruf kha yang berharokat berdiri. Dan setiap ada huruf yang berharokat berdiri di situ dibaca mad tabi'i ya, bahwa ini adalah tanda di mana huruf tersebut dibaca panjang. Seperti ini juga adalah lafal Allah. Lam jalalah di atasnya juga ada huruf yang berharokat berdiri. Di sini menunjukkan bahwa di sini dibaca panjang, yaitu dibaca mad tabi'i. Adapun panjangnya yaitu 2 harokat ya. Humul kha atau 2 ketukan ya. Kalau 1 harokat pendek humul kha biasa. Kalau 2 harokat berarti 2 lebih panjang dikit 2 kali humul kha, seperti itu. Kemudian di sini ada ru, ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Ini untuk polanya mad tabi'i. Untuk polanya mad tabi'i yang berupa huruf wawu seperti ini terus, yaitu ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Adapun huruf mad tabi'i itu ada 3 ya. Huruf mad tabi'i ada 3. Yaitu yang pertama ada alif ini ya. Betul, ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Ini huruf iya yang berharokat fathah, kemudian ada alifnya, atau dibalik ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Ini untuk pola mad tabi'i yang berupa huruf alif. Jadi huruf mad tabi'i yang pertama berupa huruf alif, dia syaratnya didahului huruf yang berharokat fathah. Untuk huruf mad tabi'i yang kedua yaitu berupa huruf ya, di mana ya tersebut harus mati dan didahului huruf yang berharokat kasroh. Jadi polanya seperti ini untuk ya mati didahului huruf yang berharokat kasroh. Ini juga dibaca mad tabi'i. Untuk huruf wawu polanya ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Kalau wawu gandengan dengan dhammah, kalau ya mati gandengannya dengan kasroh, kalau ada alif gandengannya dengan fathah. Untuk sama seperti ini ya huruf wawu, yaitu ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Ini baca mad tabi'i. Untuk yang masih bingung tentang seputar mad tabi'i, sudah kita bahas di episode yang pertama, yaitu tentang pembahasan mad tabi'i yang berupa huruf alif. Ada contohnya banyak di situ. Juga pembahasan yang kedua yaitu tentang mad tabi'i yang berupa huruf iya. Pembahasan yang ketiga ya, episode yang ketiga, pembahasan tentang wawu mati yang dibaca mad tabi'i. Nah, setelah mad tabi'i ini berjumpa dengan huruf nun, di mana huruf nun ini yaitu berhenti di akhir ayat, otomatis ini diwakafkan atau berhenti. Nun yang berharokat fathah ini kalau berhenti, maka nun ini disukunkan atau dimatikan. Nah, maka mad tabi'i ru ini tadi apabila berjumpa dengan huruf yang diwakafkan, maka hukum awal yang asalnya mad tabi'i berubah menjadi mad arid lisukun. Dibaca mad arid lisukun alasannya mad tabi'i berjumpa dengan huruf yang diwakafkan ya. Kalau ini ada huruf yang diwakafkan maka bukan mad tabi'i lagi. Nah, contoh ini ya, yang quduna. Nah, kalau ini yang quduna ada langsung dibaca langsung, berarti mad tabi'i utuh ya. Ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Apabila kita wakaf di huruf nun ini menjadi mad alis sukun, yang qudun. Nah, seperti ini ya. Jadi apabila ini diwasolkan langsung menjadi utuh menjadi hukum awal mad tabi'i, tapi kalau kita berhenti di sini menjadi mad alis sukun. Dibaca mad alis sukun alasannya ada mad tabi'i berjumpa dengan huruf yang diwakafkan. Kalau sudah menjadi mad arid sukun itu mempunyai 3 wajah bacaan, yaitu boleh dibaca tul. Artinya tul itu panjang, yaitu 3 alif atau 6 harokat. Contohnya humul khasirun. Atau boleh dibaca tawasud, yaitu 2 alif atau 4 harokat. Humul khasirun. Atau boleh 1 alif seperti mad tabi'i, yaitu 2 harokat atau 2 ketukan. Humul khasirun. Nah, seperti itu.
Kita bahas makharijul huruf, mumpung waktunya ada. Yaitu yang pertama ini huruf lam ya. Huruf lam ini makhrajnya huruf atau keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, yaitu di atasnya lidah, langit mulut itu ya. Kemudian untuk huruf dzal ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Untuk huruf ya za, untuk huruf ya berasal dari tengah lidah. Seputar makharijul huruf ya, itu sudah kita bahas di episode ke-12 dan 13. Ini hanya untuk mengulang ya. Untuk yang lebih kurang jelas bisa diputar episode ke-12 dan 13 karena itu langsung ada videonya, langsung praktek, kelihatan di mana tempat-tempatnya. Kelihatan ujung lidah, tempatan gigi seri, pangkal atau ujung sudah kami lihatkan di situ di pertemuan ke-12 dan 13. Ini hanya untuk mengulang saja agar tidak lupa ya. Untuk huruf nun ya, ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Nah ya. Untuk huruf ya sama tadi, yaitu di tengah lidah. Ya. Jadi keluarnya huruf ya berasal di tengah lidah. Untuk huruf nun ya berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, tadi sudah. Untuk huruf qaf ya ini. Untuk huruf qaf ini berasal dari lidah, tapi lidah bagian belakang atau pangkal lidah ya. Lidah itu ditempati dari beberapa huruf, yaitu ada yang lidah bagian belakang atau pangkal lidah, ada yang tengah lidah, ada yang ujung lidah, ada yang tepi lidah. Untuk huruf qaf berasal dari pangkal lidah, yaitu ditempati dua huruf, yaitu huruf qaf dan huruf kaf. Itu keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah. Qaf. Suara bindeng pilek. Kemudian ini huruf dzat. Karena huruf dzat ini berasal dari tepi lidah. Rata-rata huruf itu di ujung lidah, tengah lidah, pangkal lidah. Tapi untuk huruf dzat ini beda ya. Yaitu berasal dari tepi lidah atau pinggir ilat ya. Tepi lidah menyentuh gigi geraham bagian atas ya. Jadi tepi lidah ini menyentuh gigi geraham bagian atas. Allah. Jangan menggunakan ujung lidah do jangan. Kalau do itu hurufnya to do itu ya. Memang walaupun sama ya, huruf do itu ada kesamaan di sifat-sifatnya huruf ya dengan huruf lot ini ya. Sama ada di istilah, ada huruf do dan huruf do juga ada. Di idbak juga ada huruf Allah dan huruf do juga ada. Nah, tapi tempat di sama di sifatnya di istilah dan idbak, di ismat juga ada sama. Cuman di makharijul hurufnya berbeda. Kalau huruf dzat ini yaitu berasal dari tepi lidah menyentuh gigi geraham bagian atas. Kalau yang do itu ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Jauh sekali ya perbedaannya. Yang di satu di ujung lidah menyentuh ujung gigi seri. Yang dot ini tepi lidah menyentuh gigi geraham. Gigi geraham itu bagian belakang ya, otomatis ya. Kalau ujung lidah seri itu, gigi seri itu ujung lidah bagian depan. Kalau kita itu contohnya itu loh. Angqadzarak itu kumpul huruf dot angqadzarak setelah gigi geraham bagian atas, tepi lidah menyentuh gigi geraham bagian atas huruf dot, kemudian berjumpa dengan huruf do, di mana huruf do itu di ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Kalau kita bilang angqadzarak itu sama-sama ujung lidah, enggak ada bedanya ya. Nah, diperhatikan angqadzarak itu huruf dot dulu baru huruf do, yaitu tepi lidah menyentuh gigi geraham bagian atas ya. Terus putar ini yang masih bingung bisa diputar di episode yang ke-12 dan 13. Kemudian tuh huruf wawu itu keluarnya huruf berasal dari wawu dari kedua bibir ya. Nah, di huruf wawu ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir, di mana kedua bibir itu ditempati 3 huruf, yaitu huruf wawu, huruf ba dan huruf mim ya. Akan tetapi yang membedakan, walaupun ini sama-sama di kedua bibir, huruf wawu, huruf ba dan huruf mim, ini ketiga huruf itu sama, yaitu sama keluarnya huruf berasal dari kedua bibir. Tapi bedanya untuk huruf wawu ini di kedua bibir yang rapat, yang renggang. Huruf wawu ini dihasilkan dari kedua bibir yang renggang atau tidak nempel. Kita bilang wa itu
melibatkan kedua bibir, baik bibir bawah atau bibir atas, tapi bibirnya tidak nempel alias renggang, wa wa. Tapi untuk huruf ba dan huruf mem ya sama di kedua bibir, tapi untuk huruf mem dan huruf ba ini dihasilkan dari kedua bibir yang rapat. Kita bilang ma, ba itu kedua bibir rapat dulu. Untuk huruf nun itu berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Untuk huruf h, ya ini kumpul ya, huruf h dan huruf ain dan huruf h ini sama-sama di huruf halak ya, sama-sama di tenggorokan. Dimana tenggorokan itu dibagi jadi 3 tempat, yaitu ada yang tenggorokan bagian atas itu ditempati 2 huruf, yaitu huruf kha dan huruf ghin. Kemudian turun sedikit yaitu di tenggorokan bagian tengah, yaitu ditempati 2 huruf juga, yaitu huruf ain seperti ini, huruf ain dan huruf h ya ini. Huruf ain dan huruf h itu berasal dari tengah tenggorokan. Kemudian tenggorokan bagian bawah atau pangkal tenggorokan itu ditempati 2 huruf juga, yaitu huruf hamzah dan huruf h ya, h dan a. Huruf hamzah dan huruf h itu berasal di pangkal tenggorokan. Kemudian di sini ada huruf dal, yaitu keluarnya huruf dal itu berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas ya. Jadi si gigi itu ya ada yang pangkal gigi, ada yang ujung gigi. Untuk yang pangkal gigi itu tempat tumbuhnya gigi. Tapi untuk yang ujung gigi itu pucuk gigi ya. Jadi untuk huruf dal ini itu bertempat di pangkal gigi. Jadi ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri yang bagian atas itu huruf dal ya, bukan di ujung ya. Jadi gigi itu ada yang bertempat di ujung gigi, ada yang bertempat di pangkal gigi. Kalau ujung itu pucuk gigi, kalau pangkal gigi itu tempat tumbuhnya gigi. Kemudian di sini ada lam ya, huruf lam, lafal Allah ini. Lam itu keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. La, jadi di atas lidah langit-langit mulut itu ya. Nah, tetangganya huruf dal. Kalau dal itu ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Kalau huruf lam mundur sedikit ya, huruf lam itu di langit-langitnya, bukan di giginya, bukan, tapi di langit-langit mulut, mundur sedikit ya. Kemudian di huruf H ini berasal dari pangkal tenggorokan. H. Untuk huruf mem dan huruf mem dan ba tadi sudah, yaitu huruf mem dan ba ini sama-sama di kedua bibir. Jadi keluarnya huruf mem dan huruf ba ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir. Akan tetapi kedua bibir ini huruf mem dan ba itu dihasilkan dari kedua bibir yang rapat. Ya, bibir kita rapat dulu. Contoh ma ya, bibir kita rapat dulu. Demikian pula huruf ba juga bertempat dari kedua bibir yang rapat. Ba. Beda tadi yang wawu ya. Wawu. Jadi huruf wawu, huruf mem, huruf ba, di mana makhraj hurufnya sama-sama di kedua bibir. Baik bibir atas maupun bibir bawah. Jadi kedua bibir, jadi satu huruf wawu, huruf mem dan huruf ba itu melibatkan kedua bibir, baik bibir bawah atau bibir atas. Akan tetapi kalau huruf wawu itu dihasilkan dari kedua bibir yang renggang, alias kedua bibir tidak nempel atau tidak rapat. Wah, kalau rapat salah, wah salah. Akan tetapi kalau huruf mem dan huruf ba ini dihasilkan dari kedua bibir yang rapat, kita bilang ma, mi, mu. Untuk huruf ba juga sama, yaitu di kedua bibir yang rapat. Ba. Untuk huruf nun tadi sudah, yaitu ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf ain yaitu berasal dari tenggorokan bagian tengah. Ya. Tenggorokan bagian tengah ditempati 2 huruf, yaitu huruf ain dan huruf ha. Dan huruf dal itu berasal dari ujung lidah menyentuh huruf dal ya. Huruf dal itu berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas ya. Kemudian huruf mem dihasilkan dari 2 bibir yang rapat. Untuk huruf ya berasal dari tengah lidah ya. Untuk huruf sa, ini huruf sa ini ya, ini yang di ujung ini, ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas ya. Kalau huruf dal ini sama-sama di ujung sama-sama gigi seri atas ya. Huruf dal ini
keluarnya huruf itu pangkal gigi seri atas, yang ini ujung gigi seri atas. Sama-sama gigi seri, tapi yang huruf sa ini berasal dari ujung gigi seri atas, kalau yang ini pangkal gigi seri atas. Bedanya pangkal itu tempat tumbuhnya gigi, kalau ujung gigi huruf sa ini yaitu pucuk gigi. Jadi huruf sa, saya ulang, itu keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Untuk huruf qaf ini keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah. Jadi huruf qaf ini keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah. Untuk huruf ha, tadi sudah huruf qaf sudah ya? Sudah. Untuk huruf ha yaitu berasal dari pangkal tenggorokan. Untuk huruf wawu, belerem ya? Untuk huruf wawu itu berasal dari kedua bibir yang renggang, tadi sudah tidak nempel. Untuk huruf ya berasal dari tengah lidah. Untuk huruf qaf berasal dari pangkal lidah. Pangkal lidah itu lidah bagian belakang ya. Jadi lidah itu terdiri dari beberapa huruf, yaitu ada yang pangkal lidah atau lidah bagian belakang, itu huruf qaf dan huruf kaf. Ada yang di tengah lidah, huruf itu ada 3 huruf, yaitu huruf jim, shin, ya, dan ada yang di ujung lidah. Rata-rata kebanyakan di ujung lidah ya. Dan juga ada yang tepi lidah, huruf dot itu ya, huruf dot tepi lidah. Dan huruf to ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas, temannya huruf dal. Bener ya? Nah itu ya. Huruf to. Kemudian huruf ain itu berasal dari tenggorokan bagian tengah, huruf a. Ya, ini to ya, berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas, itu tempat tumbuhnya gigi ya. Huruf wawu itu berasal dari kedua bibir yang renggang, tidak nempel, wa. Untuk huruf nun berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, nah di atas ya, langit-langit. Kemudian huruf mim ini berasal dari kedua bibir yang rapat, ma. Kita bilang huruf mim itu melibatkan atau keluarnya huruf berasal dari kedua bibir, baik bibir atas, bibir bawah, ma nempel dulu. Hamzah keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan, mim berasal dari kedua bibir yang rapat, ro berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf lam sama ini ya. Lam dan ro ini sama, itu ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Untuk huruf ha itu keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan, ha. Untuk huruf ba keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat, ba. Untuk huruf ha sama tadi ha nih ya, yaitu di pangkal tenggorokan. Hamzah sama, hamzah juga di pangkal tenggorokan, ha, a. Jadi pangkal tenggorokan ditempati 2 huruf, yaitu huruf hamzah dan huruf ha, a. Untuk huruf nun keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, nah. Untuk huruf iya keluarnya huruf berasal dari tengah lidah, iya. Untuk huruf wawu keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang renggang. Untuk huruf shad ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bawah, so. Ya, yang memiliki sifat sofir ini so. Untuk huruf lam itu keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Ini hanya sekilas ya, mengulang agar tidak lupa. Untuk yang penjelasan yang lebih panjang dan ada contohnya langsung praktek di video di lidah atau ya langsung, itu sudah kita bahas, sudah kita perlihatkan di episode ke-12 dan 13, yaitu tentang makharijul huruf bagian 1 dan makharijul huruf bagian 2. Kemudian huruf wawu ya, ini hanya mengulang, yaitu keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang renggang. Untuk huruf ya keluarnya huruf berasal dari tengah lidah. Untuk huruf fa ya, ini huruf fa ya. Huruf fa ini bibir ya, tepat di bibir. Nah, kalau kedua bibir kan kedua bibir itu wawu, mim dan ba. Untuk huruf fa ini di bibir satu saja, bibir bagian bawah. Lalu huruf fa ini menggunakan bibir bawah, tapi bibir bawah yang bagian dalam ya, huruf fa ini bibir bawah bagian dalam menyentuh ujung gigi seri atas. Jadi keluarnya huruf fa itu berasal dari bibir bawah bagian dalam sing jero menyentuh ujung gigi seri atas ya, fa.
Untuk kalian yang masih bingung, silahkan diputar di episode ke-12 dan 13. Fa fi fu bef fu fan fani faf na minal mufni ma fi fa fani fa ya, fa ya. Kemudian huruf sin ini sama huruf shad tadi, yaitu di ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bawah, sama-sama punya sifat sofir ini. Huruf dal keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Huruf wawu berasal dari kedua bibir yang renggang. Untuk huruf nun berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Langit-langit mulut itu atasnya lidah ya. Jadi setelah itu loh, dari gigi seri atas, pangkal gigi seri itu ditempati 3 huruf to, dal, ta. Lah mundur sedikit di langit-langit itu ditempati nun ini. 3 huruf lam, nun, ra. Itu berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Dan huruf fa tadi sudah, itu bibir bawah bagian dalam menyentuh ujung gigi seri atas. Untuk huruf lam sama huruf nun yaitu bertempat di ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Untuk huruf hamzah berasal dari pangkal tenggorokan. Untuk huruf ra sama dengan huruf lam yaitu ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Untuk huruf dot itu tadi sudah kita bahas ya. Huruf dot itu di tepi lidah, baik tepi lidah kanan atau kiri menyentuh gigi geram bagian atas. Allah. Jangan ujung lidah ya. Kalau ujung lidah itu huruf do, temannya do itu. Allah. Kemudian huruf hamzah berasal dari hamzah, yaitu di pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah. Untuk huruf lam bertempat di ujung lidah menyentuh langit mulut. Untuk huruf hamzah berasal dari pangkal tenggorokan. Untuk huruf kaf ini temannya huruf qaf, yaitu bertempat di pangkal lidah atau lidah bagian belakang, di mana lidah bagian belakang itu ditempati 2 huruf, yaitu huruf qaf dan huruf kaf. Untuk huruf ha yaitu keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan, ha. Untuk huruf mim keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat, ma. Untuk huruf lam keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Untuk huruf kha yaitu keluarnya huruf berasal dari kha, di tenggorokan bagian atas ya. Jadi huruf kha ini tenggorokan bagian atas itu ditempati 2 huruf, yaitu huruf kha dan huruf ghin ya. Di mana tenggorokan itu dibagi 3 tempat, yaitu ada tenggorokan bagian atas, ada tenggorokan bagian tengah, juga ada pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah. Untuk yang tenggorokan bagian atas ditempati 2 huruf, yaitu huruf kha dan huruf ghin. Turun sedikit di tengah tenggorokan ditempati 2 huruf juga, yaitu huruf ain dan huruf ha. Turun sedikit lagi di pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah ditempati 2 huruf juga, yaitu huruf ha dan huruf hamzah ya. Untuk huruf selanjutnya huruf sin ini sama dengan huruf shad, yaitu keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bawah, sama-sama yang punya sifat sofir ini. Untuk huruf ra itu keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Untuk huruf wawu keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang renggang, wa tidak nempel ya. Untuk huruf nun keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.